Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Neti dan Butika selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran dan serta teman-teman yang saya banggakan. Seperti yang sudah dijadwalkan hari ini kita akan menyimak pemaparan materi dari kelompok 8 yang akan menyampaikan materi tentang surat menyurat dinas. Sebelumnya, memperkenalkan, nama saya Nurbaiti, saya dari kelompok 8. Saya Bayu Saputra dari kelompok 8. Saya Almaherunisa. Saya Naila Tatia Hakim. Oke, selanjutnya ini ada daftar isi. Yang pertama itu pengertian surat, yang kedua itu tujuan surat, yang ketiga itu syarat-syarat surat yang baik dan penulisan surat yang baik, yang keempat bentuk-bentuk surat, yang kelima pengurusan dan pengendalian surat dinas, dan selanjutnya syarat dan pengelolaan surat, yang selanjutnya mengarsip surat, dan yang terakhir surat digital. Selanjutnya, selanjutnya pengertian surat menurut para ahli dipaparkan oleh Alma. Terima kasih, Mbak Iti. Yang pertama, kita akan bahas pengertian surat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yose Rizal tahun 2003, surat sebagai alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis atau sebagai jenis komunikasi tulisan. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, surat adalah kertas yang bertulis secara kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Yang ketiga, ada surat adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh seseorang atau penjabat kepada pihak lain baik atas nama sendiri maupun jabatan dalam organisasi. Isi surat dapat berupa berita yang berwujud pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, laporan, catatan aktivitas pribadi atau organisasi seperti perjanjian, keputusan, tanda bukti, dan sebagainya. Lalu, surat juga dapat diartikan sebagai media untuk menyampaikan berita atau informasi secara tertulis dari seseorang atau pihak tertentu pada pihak orang lain. Next. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penulisan surat yang dipaparkan oleh saya sendiri. Surat ditulis dengan tujuan utama sebagai alat komunikasi antara individu, organisasi, atau instansi dalam berbagai keperluan. Di sini ada beberapa tujuan penulis surat. Yang pertama itu menyampaikan informasi surat. Nah, menyampaikan informasi surat ini, surat digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi, baik dalam lingkungan bisnis, pemerintah, maupun akademik. Informasi ini dapat berupa pemberitahuan, keputusan, atau pengumuman penting. Yang kedua itu meminta atau memberikan persetujuan, yang dimana dalam dunia bisnis dan administrasi, surat ini sering digunakan untuk mengajukan permohonan, meminta persetujuan, atau memberikan izin. Contohnya adalah surat permohonan cuti, surat izin usaha, dan surat rekomendasi. Selanjutnya itu ada menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dimana surat ini berfungsi sebagai syarat menjalani komunikasi antara dua pihak dalam hubungan profesional, baik dalam dunia bisnis, pemerintah, maupun akademik. Nah, yang selanjutnya itu promosi pemasaran. Promosi pemasaran ini dalam dunia bisnis, surat dapat digunakan untuk tujuan promosi atau pemasaran. Misalnya dalam bentuk surat penawaran produk, surat undangan seminar, atau surat kerja sama bisnis. Nah, tujuan ini surat memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor kehidupan, terutama di dunia kerja atau administrasi. Selanjutnya, Nah, selanjutnya, fungsi surat. Yang pertama, sebagai alat dokumentasi tertulis, yang mana surat berfungsi sebagai bukti tertulis atas suatu kegiatan atau keputusan, misalnya surat tugas, surat undangan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sebagai media komunikasi dan interaksi. Surat menjadi alat komunikasi resmi antara dua pihak, bisa antara instansi, antara pimpinan dengan bawahan, atau dengan lembaga. Lalu yang ketiga, pedoman kerja. Surat seringkali memuat instruksi atau arahan kerja.
Artinya surat bisa menjadi panduan atau acuan dalam melaksanakan tugas. Lalu yang keempat, barometer kemajuan institusi, yaitu banyaknya surat keluar masuk bisa menunjukkan tingkat aktivitas atau dinamika dalam suatu lembaga. Semakin aktif biasanya menunjukkan lembaga tersebut berkembang. Lalu yang kelima, duta institusi dan penulis. Surat mencerminkan citra dan profesionalisme dan instansi yang mengeluarkan. Oleh karena itu, penulisan surat harus rapi, sopan, dan sesuai dengan format. Lalu yang keenam, alat bukti tertulis. Jadi, jika terjadi kesalahpahaman, surat bisa menjadi bukti hukum atau bukti administratif untuk melindungi kedua pihak. Lalu yang ketujuh, alat pengingat. Surat juga bisa berfungsi sebagai pengingat kegiatan atau agenda, misalnya surat edaran jadwal atau surat pemberitahuan. Dah, next. Oke, selanjutnya itu ada syarat surat yang baik yang dipaparkan oleh saya sendiri. Surat yang baik memiliki beberapa syarat utama agar dapat berfungsi secara efektif dan mencapai tujuan. Nah, syarat ini mencakup aspek kebahasaan, formal, serta menyampaikan pesan yang jelas. Di sini ada beberapa syarat surat yang baik. Yang pertama itu surat dan mudah dipahami, yang dimana surat ini harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tidak menimbulkan multa multatsir. Multitafsir. Penggunaan penggunaan istilah yang sesuai dengan konteks juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua itu ringkasan namun informatif, yang dimana surat ini isinya harus langsung pada pokok permasalahan tanpa bertele-tele, namun tetap menyampaikan informasi yang lengkap. Panjang suratnya harus disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi. Yang selanjutnya itu ada sistematis, yang dimana surat baik memiliki struktur yang sistematis, yaitu terdiri dari kepala surat, pembukaan, isi surat, dan penutup. Nah, yang selanjutnya itu penggunaan kaidah bahasa yang benar, yang dimana ejaan, tata bahasa, dan tanda baca harus sesuai dengan pedoman umum ejaan. Surat ini dalam bahasa Indonesia atau sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk surat dalam bahasa asing. Yang selanjutnya itu bersifat formal dan sopan. Dalam surat resmi, penggunaan bahasa harus sopan dan mengikuti norma kesantunan, hindari dengan penggunaan kata-kata yang tidak baku atau bahasa yang terkesan emosional. Yang terakhir itu mempunyai legalitas dan kebahasaan, yang dimana surat resmi harus menyantumkan identitas pengirim, cap, atau tanda tangan yang sah, serta nomor surat untuk keperluan arsip dan administrasi. Selanjutnya, boleh di Kalau sebelumnya next. ini ya, kalau sebelumnya dijelasin terkait dengan syarat surat yang baik, syarat surat yang baik tidak lepas dari eh, penulisan yang baik juga. Di sini ada 4 syarat dan 4 prinsip dalam penulisan surat yang baik. Yang pertama, bahasa yang jelas dan lugas. Bahasa yang jelas dan lugas bertujuan agar pesan surat atau pesan dari isi surat tersebut mudah dipahami gitu. Dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan tepat, penerima tidak akan kesulitan memahami inti dari komunikasi di isi surat tersebut. Yang dimana omongan dan interpretasi ganda atau kalimat-kalimat yang ambigu gitu. Yang kedua, ah, struktur dan format teratur. Nah, struktur dan format teratur ini bertujuan agar informasi tersampaikan sepenuhnya gitu. Struktur yang teratur seperti kepala surat, tanggal, alamat, salam, isi penutup, dan tanda baca, memastikan semua detail penting tersedia dan disajikan secara rinci dan secara rapi gitu, sehingga tidak ada misinformasi atau informasi yang tertinggal gitu. Terus yang ketiga itu gaya sopan dan hormat. Nah, gaya sopan dan hormat ini bertujuan untuk membangun hubungan positif. Hubungan positif di dalam penulisan surat itu sangat penting seperti gaya bahasa yang sopan dan hormat. Hormat mencerminkan profesionalisme di dalam suatu
penulisan surat tersebut gitu. Yang dimana ini bertujuan untuk membangun kesan yang baik di mata penerima surat tersebut gitu. Yang keempat itu ketelitian dan kerapian. Ketelitian dan kerapian ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas seperti ketelitian dalam ejaan, tanda baca, dan kapitalisasi gitu. Kapitalisasi menunjukkan perhatian perhatian si penulis ini dalam menulis isi surat ini, bahwa si penulis ini serius gitu. Terus di sini ada 4 prinsip hidup: kejelasan, keringkasan, kelengkapan, dan kesantunan. Yang dimana penulisan surat yang baik juga menekankan kalimat aktif, nada positif, terus fokus pada pembaca ya, dan bahasa non diskriminatif. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk surat dinas. Nah, menurut buku Manajemen Perkantoran oleh Rosdiana dan Kasmin tahun 2020, surat resmi yang juga disebut dengan surat dinas umumnya, surat ini tuh diterbitkan oleh instansi pemerintah. Di Indonesia, setiap instansi pemerintahan itu menggunakan format surat yang standar atau gaya resmi yang berlaku secara umum di hampir seluruh instansi pemerintah. Nah, surat dengan format lengkap ini biasanya menggunakan bentuk resmi Indonesia, dan bentuk resmi Indonesia baru adalah versi terbaru dari bentuk resmi Indonesia. Bentuk lurus memiliki beberapa varian seperti bentuk lurus penuh, terus bentuk setengah lurus, dan bentuk kodifikasi. Sedangkan bentuk bertekuk itu memiliki varian berupa bentuk alinea menggantung. Nah, ini yang pertama ada bentuk surat dinas yang berbentuk lurus penuh atau full block. Jadi, pengetikan surat dengan format lurus penuh atau full block ini adalah cara mengetik surat di mana semua bagian surat itu ditempatkan sejajar di sisi kiri atau dimulai dari margin kiri. Metode pengetikan ini tuh lebih mudah dibandingkan dengan bentuk surat lainnya. Lalu, yang B ini, seperti terlihat di PPT, ada bentuk lurus atau full block. Pengetikan surat dengan format lurus penuh atau full block adalah cara mengetik surat di mana semua bagian surat ditempatkan sejajar di sisi kiri atau dimulai dari margin kiri. Nah, metode pengetikan ini tuh lebih mudah dibandingkan dengan bentuk surat lainnya. Lalu, ini bentuknya bentuk lurus penuh dan bentuk lurus itu gak beda jauh ya. Boleh di next? Lalu ada bentuk surat dinas bentuk setengah lurus atau semi blok. Nah, bentuk surat setengah lurus ini hampir mirip dengan bentuk lurus. Perbedaannya terletak pada cara pengetikan isi. Pada bentuk ini, setiap alinea diketik dengan menggeser 5 spasi dari margin kiri. Lalu ada yang D, ada bentuk resmi Indonesia lama. Ke yang sebelumnya, Bayu. Bentuk resmi Indonesia lama. Nah, bentuk resmi Indonesia lama ini memiliki tata letak bagian-bagian surat yang khas. Surat dengan format ini tuh digunakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Maaf. Alamat surat ditempatkan di sebelah kanan atas, tepat di bawah lokasi dan tanggal surat. Bentuk surat ini dikenal sebagai surat resmi Indonesia lama karena telah digunakan sejak dulu di kantor-kantor pemerintahan. Next. Lalu yang ada bentuk resmi Indonesia baru. Ini adalah sama aja varian setengah lurus, di mana alamat surat ini tuh ditulis sebelah kiri setelah nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Ini merupakan pengembangan dari surat resmi Indonesia lama dengan tujuan untuk efisiensi. Nah, meskipun demikian, bentuk ini tidak terlalu berbeda dari bentuk resmi Indonesia lama. Pada format ini, penulisan tiga notasi serangkai kayak nomor, lampiran, dan hal tetap diletakkan di sebelah kiri atas. Begitu pula dengan tanggal yang tetap ditempatkan di sebelah kanan atas. Lalu ada bentuk bertekuk atau indented style. Ini secara umum bentuk surat bertekuk ini dan bentuk setengah lurus yang sebelumnya itu hampir sama. Perbedaannya terletak pada cara penulisan alamat tujuan. Alamat tujuan yang ditulis dengan, oh kalau di bentuk bertekuk ini tuh alamat tujuannya ditulis dengan garis-garis menjorok ke dalam. Itu yang disebut dengan bentuk bertekuk. Terus, boleh di next. Selanjutnya yang terakhir adalah ini harusnya bentuk alinea menggantung. Nah, seperti namanya, alinea pada model ini tuh
memang menggantung. Jika pada model lain alinea dimulai dari margin kiri atau digeser 5 spasi, pada model ini hanya alinea pertama yang dimulai dari margin kiri, sementara baris-baris berikutnya digeser 5 spasi ke dalam dari margin kiri. Next. Lalu ada pengurusan dan pengendalian surat dinas. Proses penanganan surat masuk dan surat keluar meliputi beberapa tahapan, yaitu ada penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, dan pemrosesan lanjutan. Setiap organisasi atau lembaga memiliki sistem pengelolaan surat menyurat yang berbeda-beda, di mana surat-surat yang dimiliki memiliki peran yang sama pentingnya dalam kelangsungan organisasi dan kepentingan operasionalnya. Terdapat 3 prosedur umum yang biasanya digunakan dalam pencatatan surat. Yang pertama, menggunakan prosedur buku agenda. Nah, salah satu prosedur yang digunakan adalah pencatatan dengan buku agenda yang diterapkan oleh instansi yang belum menggunakan sistem kartu kendali surat masuk dan surat keluar. Ini tuh bisa dicatat secara terpisah menggunakan buku agenda khusus untuk masing-masing jenis surat yang umumnya dibedakan berdasarkan tahun. Nah, terdapat 3 format buku agenda, yaitu yang pertama buku agenda tunggal. Buku ini tuh digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar secara bersamaan pada setiap halaman secara berurutan. Lalu yang kedua ada buku agenda berpasangan. Buku ini digunakan untuk mencatat surat masuk di halaman kiri dan surat keluar di halaman kanan dengan nomor surat yang terpisah. Lalu yang ketiga ada buku agenda kembar. Buku ini digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar masing-masing secara terpisah. Jika kita menggunakan buku agenda sebagai alat pencatatan, maka diperlukan lembar disposisi sebagai sarana pengendalian dalam proses distribusi dan penyelesaian dokumen. Lembar disposisi ini akan menyertai dokumen yang bersangkutan selama proses peredarannya. Lalu, prosedur umum yang biasa digunakan yang nomor 2, yaitu kartu kendali. Nah, pada prosedur pencatatan dan pendistribusian surat dengan menggunakan kartu kendali ini, surat masuk dan surat keluar itu dikelompokkan dalam kategori surat penting. Kayak misalnya, dikelompokkan menjadi 3. Kayak yang pertama surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Surat penting dicatat dan dikendalikan dengan kartu kendali. Surat biasa menggunakan lembar pengantar seperti surat biasa, dan surat rahasia disertai dengan lembar pengantar khusus untuk surat rahasia. Penggunaan kartu kendali dalam pencatatan dan pengendalian surat menggantikan buku agenda dan buku ekspedisi. Nah, prosedur kartu kendali ini memungkinkan pencatatan dan pengendalian surat, sehingga surat dapat diawasi dari saat masuk hingga keluar. Fungsi dari lembar kartu kendali ini ada 3. Yang lembar pertama itu disimpan bersama kartu-kartu kendali lainnya secara berurutan, sehingga berfungsi sebagai buku agenda. Lembar kedua disimpan dalam lemari arsip, berfungsi sebagai pengganti arsip. Lembar ketiga disimpan selama surat diproses oleh unit lain, dan setelah proses selesai, lembar ketiga ini bersama suratnya akan disimpan dalam lemari arsip. Lalu, prosedur yang ketiga adalah prosedur tata naskah. Tata naskah adalah suatu aktivitas administrasi yang dilakukan untuk mengelola dan menyusun data-data dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari suatu masalah utama secara kronologis dalam sebuah berkas. Tata naskah ini akan beredar dari suatu pejabat ke pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhannya, dan peredarannya akan terus dipantau oleh bagian tata usaha hingga masalah terkait dengan surat tersebut selesai. Setelah itu, naskah akan disimpan oleh tata usaha sesuai dengan sistem penyimpanan yang diterapkan. Boleh di next? Selanjutnya, surat masuk penting. Surat masuk penting adalah surat yang diterima oleh suatu instansi atau organisasi, yang mana isinya itu berhubungan langsung dengan kepentingan organisasi, keamanan, hak, kewajiban, atau masa depan instansi. Nah, surat jenis ini tuh harus segera ditangani dan dikelola dengan cermat, karena jika tidak, itu bisa berdampak langsung terhadap jalannya kegiatan organisasi atau perusahaan. Nah, ada ciri-ciri surat masuk penting. Yang pertama itu mempengaruhi jalannya organisasi atau instansi. Jadi artinya isi surat itu bisa berdampak langsung terhadap kegiatan utama instansi. Lalu yang kedua, bersifat segera atau harus ditindaklanjuti. Nah, surat ini tuh tidak bisa ditunda-tunda karena ada tenggat waktu atau instruksi yang harus segera dilaksanakan. Yang ketiga, berkaitan dengan keputusan atau undangan penting.
Misalnya surat kontrak kerja, keputusan rapat, atau undangan rapat penting dari pemerintah. Lalu yang keempat itu ditangani langsung oleh pimpinan. Nah, karena sifatnya penting, biasanya surat ini tidak ditangani oleh staf biasa, tapi langsung oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang kelima itu sering disertai disposisi khusus. Artinya, disposisi khusus itu artinya petunjuk atau instruksi dari pimpinan kepada bagian tertentu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada surat masuk biasa. Surat masuk biasa adalah kategori surat yang bersifat umum dan bukan rahasia, yang dimana urgensi atau penanganannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu khusus gitu. Apabila surat ini hilang atau terlambat, maka dampaknya tidak akan menimbulkan kerugian besar bagi instansi atau pejabat yang bersangkutan gitu. Jadi kalau suratnya hilang ya nggak apa-apa gitu. Terus ciri-ciri dari surat masuk biasa itu biasanya bersifat isinya umum, tidak rahasia atau mendesak. Kedua, tidak perlu tindakan tindakan segera. Ketiga, dampaknya minimal jika terlambat atau hilang. Terus empat, informasi bisa ditemukan di sumber-sumber lain semacam Google dan lain sebagainya gitu. Terus lima, penanganannya standar dan tidak terlalu khusus. Next. Terus selanjutnya ada surat masuk rahasia. Surat masuk rahasia adalah jenis surat yang diterima oleh suatu instansi, perusahaan atau organisasi yang isinya bersifat sangat penting gitu. Hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu, entah itu atasan atau asisten dari si atasan tersebut. Yang dimana informasinya jika tersebar dapat menimbulkan kerugian besar bagi organisasi tersebut atau perusahaan yang bersangkutan. Ciri-ciri ciri-ciri dari surat masuk rahasia ini, yang pertama itu isinya sangat sensitif dan penting, yang dimana riskan sekali jika terdapatnya kebocoran. Yang kedua, hanya boleh dibuka oleh pihak yang berwenang, yaitu atasan atau asisten si atasan tersebut. Yang ketiga itu dampak negatifnya itu besar jika terjadinya kebocoran gitu. Yang keempat, penanganannya khusus dan ketat, hanya beberapa orang saja yang boleh memegang surat rahasia atau membuka surat rahasia tersebut. Yang kelima, tidak bisa digandakan secara sembarangan atau secara sembarangan. Lalu selanjutnya ada pengelolaan surat. Menurut Tursanto tahun 2003, prosedur pengelolaan surat itu meliputi dua. Ada pengelolaan surat masuk, ada pengelolaan surat keluar. Nah, yang pertama pengelolaan surat masuk. Dalam pengelolaan surat masuk memerlukan langkah-langkah yang struktur dan sistematis. Tahapan dalam pengelolaan surat masuk yaitu ada penerimaan surat. Nah, di dalam penerimaan surat ini kita harus mengumpulkan dan menghitung jumlah surat, lalu memeriksa kesesuaian alamat pengirim, lalu mengklasifikasikan surat berdasarkan urgensi, misalnya kayak itu surat biasa, surat penting, atau surat rahasia. Lalu setelah itu kita menandatangani bukti penerimaan surat tersebut. Boleh di next? Lalu ada penyortiran. Penyortiran ini pengelompokan surat dari surat penting, surat biasa, atau surat rahasia. Lalu pencatatan. Di proses pencatatan ini surat mencatat surat dalam buku agenda atau sistem pencatatan. Lalu mengagendakan surat masuk. Ini dengan memberikan nomor agenda surat masuk. Lalu pengarahan dan penerusan mengarahkan surat ke pejabat yang berwenang sesuai dengan tujuannya. Lalu penyampaian surat mencatat surat yang telah didisposisi dalam buku agenda, lalu menyampaikan surat kepada penerima. Lalu ada penggandaan, yaitu memfotokopi surat jika diperlukan. Jika memang diperlukan, disimpan. Terus, yang terakhir ada penyimpanan arsip surat masuk, yaitu penyimpanan sesuai dengan metode kearsipan. Next. Lalu ada pengelolaan surat keluar. Menurut Pursanto 2003, surat keluar adalah surat yang sudah lengkap, memiliki tanggal, nomor, stempel, dan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang dibuat oleh suatu instansi, kantor, atau lembaga untuk dikirimkan kepada instansi, kantor, atau lembaga lain. Lalu di pengelolaan surat keluar ini
Yang pertama ada pembuatan konsep surat. Ada tiga cara untuk membuat konsep surat, yaitu yang pertama ada konsep surat yang dibuat oleh pimpinan, yang kedua konsep surat yang dibuat oleh bawahan, yang ketiga dibuat dengan cara mendikte. Lalu yang kedua adalah pengetikan konsep surat. Nah, di pengetikan konsep surat ini ada prosesnya juga. Yang pertama, proses persetujuan konsep surat. Yang kedua, pengiriman konsep surat. Yang ketiga, pemeriksaan hasil pengetikan surat tersebut. Lalu ada penandatanganan surat tersebut. Boleh di next. Eh, Lalu selanjutnya ada pengendalian surat keluar. Nah, pengendalian surat keluar ini ada dua, yaitu yang pertama sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Kalau misalnya desentra, sistem sentralisasi ini, semua surat dikelola oleh unit khusus. Lalu surat diberi nomor dan dicatat dalam kartu kendali. Kemudian surat dikirim melalui bagian ekspedisi. Kalau misalnya sistem pengendalian surat keluar dengan sistem desentralisasi, setiap unit kerja mengelola suratnya sendiri atau mengelola suratnya masing-masing. Lalu surat dicatat dalam kartu kendali masing-masing unit dan pengiriman dilakukan oleh unit terkait tadi. Boleh di next? Selanjutnya itu ada sarana dalam pengelolaan surat. Jadi sarana pengelolaan surat semakin berkembang melalui penerapan sistem berbasis teknologi yang memudahkan proses pengelolaan surat masuk dan keluar. Berdasarkan beberapa jurnal dan artikel ilmiah, dapat beberapa sarana yang umum digunakan, antara lain aplikasi berbasis web, sistem surat elektronik, serta sistem pengelolaan surat menggunakan aplikasi khusus. Nah, yang pertama itu ada sistem informasi surat berbasis web. Jadi ini semacam aplikasi online yang mana bisa mengakses lewat browser. Jadi kita itu bisa ngurus surat dari mana aja asal ada internet. Lalu yang kedua, aplikasi pengelolaan surat elektronik. Aplikasi pengelolaan surat elektronik ini lebih ke aplikasi offline atau software khusus buat ngatur surat masuk dan keluar. Jadi kadang juga dipakai di kantor-kantor pemerintah. Nah, yang ketiga itu sistem pengolahan surat dengan aplikasi khusus. Jadi biasanya ini dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan kantor. Contohnya aplikasi untuk tracking surat yang masuk, keluar, udah di disposisi dan lain-lain. Nah, yang keempat itu sistem manual, buku agenda dan lembar disposisi. Nah, ini tuh masih sering dipakai di sekolah atau kantor yang belum pakai sistem digital. Jadi masih ditulis dengan tangan di buku agenda dan dikasih lembar disposisi manual. Next. Oke, selanjutnya itu pengarsip surat. Nah, pengarsip surat ini merupakan proses penting dalam manajemen perkantoran untuk menyimpan, pengolahan, dan memastikan surat dapat ditemukan kembali dengan mudah saat diperlukan. Nah, pengarsipan yang baik membantu kelancaran administrasi, mencegah kehilangan dokumen, serta meningkatkan efisiensi kerja. Nah, yang pertama itu pemeriksaan surat, yang dimana pemeriksaan surat ini sebelum surat disimpan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa dokumen sudah lengkap dan siap diarsipkan. Nah, pemeriksaan ini meliputi pengecekan isi surat, status penyelesaian, serta tanda pengesahan dari pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya itu pengindeksan surat, yang dimana setelah pemeriksaan, surat diberikan indeks atau kategori tertentu untuk memudahkan pencarian di kemudian hari. Nah, pengindeksan eh, pening, lah, pengindeksan ini dilakukan dengan menentukan kata kunci atau subjek utama dari surat tersebut. Nah, yang ketiga itu pengodaan surat, yang dimana pengodaan surat ini pada tahap ini surat diberikan kode unik yang berfungsi sebagai identitas arsip. Nah, pengodaan biasanya itu dilakukan untuk memberikan tanda khusus seperti warna tertentu, nomor urut, atau simbol tertentu yang sesuai dengan kategori surat. Yang selanjutnya itu ada penyortiran surat, yang dimana setelah dikodekan, surat kemudian dikelompokkan ya, berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Nah,
penyortiran ini bertujuan untuk menghindari kesalahan peletakan yang bisa membuat surat sulit ditemukan. Nah, yang terakhir ini penyimpanan surat, yang dimana penyimpanan surat ini tahap terakhir dalam pengarsipan surat adalah penyimpanan surat sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Nah, penyimpanan ini dapat dilakukan secara manual dalam laci arsip atau secara digital menggunakan sistem berbasis komputer. Selanjutnya, Selanjutnya oke, surat digital. Selanjutnya oke, surat selanjutnya surat digital yang dipaparkan oleh Naila. Selanjutnya surat digital. Nah, surat digital itu merupakan versi modern dari kegiatan surat menyurat. Kalau dulu surat itu dikirim lewat pos, tapi sekarang itu semuanya bisa dilakukan secara elektronik, mulai dari membuat, mengirim, sampai menyimpan surat, itu semuanya secara digital. Nah, surat digital ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita nggak perlu lagi pakai kertas atau pulpen, cukup lewat laptop, komputer, atau bahkan HP, kita itu bisa bikin dan kirim surat dengan cepat dan lebih praktis juga. Nah, beda banget kan dengan surat tradisional yang harus ditulis tangan, dimasukkan ke amplop, lalu dikirim lewat pos. Kalau surat digital itu bentuknya file elektronik, misalnya PDF atau email yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja asal ada koneksi internet. Nah, surat-surat digital ini biasanya disimpan dalam sistem pengolahan dokumen digital, misalnya di komputer, cloud storage, atau aplikasi seperti Google Drive. Next. Oke, selanjutnya itu ada fungsi surat digital. Yang pertama sebagai saran komunikasi resmi berbasis teknologi. Nah, sebagai saran komunikasi yang resmi ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi melalui media digital. Nah, yang kedua itu mempermudah proses disposisi oleh pimpinan, digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi melalui proses pengambilan keputusan dan distribusi tugas jadi lebih cepat dan efisien. Nah, yang ketiga itu mendukung tata kelola administrasi yang efektif. Nah, surat digital ini mudah administrasi ini jadi lebih tertib, terstruktur, dan mudah dikelola. Yang keempat itu sebagai basis arsip elektronik yang terintegrasi, yang dimana surat digital ini mudah diarsip dan diakses kembali dengan sistem sistem terintegrasi. Nah, selanjutnya itu menjamin keaslian dan legalitas dokumen dengan tanda tangan digital. Yang dimana dokumen digital ini bisa divalidasi keasliannya menggunakan tanda tangan digital. Selanjutnya, oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis surat digital. Yang pertama itu surat masuk digital, yang dimana surat masuk digital ini surat yang diterima dalam bentuk digital. Yang kedua itu surat keluar digital, yang dimana surat keluar digital ini surat yang dikirim dalam bentuk digital. Yang ketiga itu surat fisik, yang dimana surat fisik ini surat yang dipindahi atau diubah menjadi bentuk digital. Yang terakhir itu surat digital terintegrasi sistem, yang dimana surat digital ini terhubung langsung dengan sistem informasi atau aplikasi organisasi. Selanjutnya boleh. Oke, selanjutnya kita melihat, oke, Nah, mungkin selanjutnya ada kesimpulan yang dibaca oleh Bayu. ya mungkin kesimpulan dari pemaparan materi terkait surat dinas ini. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, dokumentasi, dan bukti tertulis untuk berbagai tujuan gitu. Surat yang baik adalah surat formal dan sopan
yang dimana bahasa-bahasa tersebut mengidentifikasi bahwa surat ini ditulis secara profesional. Terus pengelolaan surat juga mencakup pencatatan, distribusi, dan pengarsifan yang efektif, baik secara manual maupun digital. Dan untuk pengiriman surat tersendiri ada juga pengiriman surat berbasis digital dan pengelolaan surat berbasis digital. Dengan kemajuan teknologi seperti sistem berbasis web dan aplikasi elektronik lainnya, ini menjadikan bahwa pengelolaan surat dan pembuatan surat, baik surat dinas, baik surat formal dan non formal lainnya, menjadi lebih mudah dan lebih terarah. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang materi, terus kesimpulan. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam membuat surat dinas. Nah, jangan lupa diperhatikan ya teman-teman. Jadi kami dari kelompok 8 bakal ngejelasin gimana sih cara buat surat dinas yang baik dan benar. Nah, pertama-tama, oh ya, ini tuh merupakan contoh tugas membuat surat dinas manajemen perkantoran yang dimana surat ini adalah surat permohonan dukungan optimalisasi penggunaan laboratorium VIP yang dibuat oleh sekretaris VIP. Nah, yang pertama di sini yang paling atas ada kop surat. Di kop surat ini tuh isinya ada logo, nama, alamat, dan kontak instansi atau lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Nah, lembaga atau instansi yang ngeluarin surat ini kan UNJ, terus kemen eh terus logonya juga ya pasti logo UNJ. Lalu di lalu ada tanggal surat ini dibuat yaitu tanggal 3 Juni 2025. Lalu di sampingnya ada nomor, sifat, lampiran, dan hal. Nomor ini nomor yang diberikan oleh Butika, terus sifat suratnya itu bersifat penting, lampirannya tidak ada. Lalu halnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, permohonan dukungan optimalisasi penggunaan laboratorium VIP. Lalu di bawahnya itu ada yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, karena ini kan surat ini dibuat untuk disampaikan kepada rektor. Lalu di bawahnya ada isi dari surat tersebut. Isinya itu eh, mengajukan permohonan kepada rektor untuk dukungan terkait optimalisasi penggunaan laboratorium. Terus di bawahnya ada salam penutup, lalu ada tanda tangan dan nama lengkap eh, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kenapa dekan? Karena yang membuat surat ini merupakan sekretaris dari dekan. Lalu tembusannya seperti yang ada di tugas manajemen perkantoran itu, surat ini ditembuskan di Biro Keuangan Universitas Negeri Jakarta. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari surat dinas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Oke, tadi kan udah dijelaskan materinya, terus cara-cara bikin suratnya. Nah, selanjutnya ada penutupan. Demikian sesi presentasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok 8 atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atau partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita dapat bermanfaat kita semua. Saya Nurbaiti selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Dengan ini saya moderator menutup sesi presentasi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.